Oke, halo teman-teman semua, balik lagi kita mau latihan soal buat UTBK SNBT. Ya, langsung aja ke soal yang pertama. Di sini ada operasi lingkaran pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan M lingkaran N itu sama dengan MN dikali M dikurang N. Nah, tentukan nilai 18 lingkaran negatif 26. Teman-teman gak usah khawatir, di sini tuh sebenarnya kita kayak sistem substitusi aja. Jadi kita masukin dia. Kan 18 lingkaran negatif 26. Jadi ini sebagai M, yang ini sebagai N-nya. Kita substitusiin jadinya 18 dikali negatif 26 dikali dengan 18 dikurang negatif 26. Nah, kalau ada seperti ini kita harus selesaikan dulu yang di dalam kurung ya. Jadi, ini boleh deh. Jadinya positif ya. Kalau misalkan 18 dikurang negatif 26, nanti hasilnya 44. Dikali dengan ini juga kita kalikan 18 dikali dengan negatif 26. Berapa teman-teman? Hasilnya ada negatif 468. Nah, kalau udah tinggal kita kaliin, jadinya hasilnya nanti ketemu negatif 20.592. Jadi jawabannya itu yang B. Oke, berikutnya soal yang kedua. Di sini ada bilangan genap 6 angka yang lebih besar dari 500.000 yang dibentuk dari semua angka 2, 4, 5, 6, dan 8, dan 9. Itu ada berapa? Nah, jadi di sini kita buat dia ada 6 ya, kombinatorik. Coba kita pisah-pisah dulu case-nya. Case-nya di sini kita mau cari angka yang lebih besar dari 500.000 yang genap, tapi depannya itu 5. Jadi kalau misalkan di sini 5 kan hanya ada satu kemungkinan. Lalu kalau bilangan genap itu kita fokus di digit terakhirnya. Digit terakhirnya untuk genap itu berarti bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8. Jadi ada 4. 4 kemungkinan. Lalu untuk digit yang ini, digit kedua itu, contoh, misalkan 2 yang dipakai di belakang. Yang ini kan udah kepake nih satu angka lagi, yang 5. Berarti sisanya karena dia ada 6 bilangan, berarti kemungkinannya itu tinggal 6 dikurang 1 yang di belakang sama dikurang 1 lagi yang di depan, jadinya ada 4 kemungkinan bilangan. Setelah itu, dari 4 kemungkinan bilangan ini, kan dipakai 1. Jadinya tinggal sisa lagi 3. Terus dipakai lagi 1 buat digit ketiganya. Jadinya sisa 2, lalu sisa lagi 1. Nah, jadi di sini kita tinggal kaliin aja. 1 kali 4, 4, 4 kali 3, 12, 12 kali 2, 24, 24 kali 1, 24, 24 kali 4, 96. Nah, jadi ada 96 cara. Ini case-nya ketika dia angka depannya adalah 5. Nah, tapi di sini kita bisa gunakan ketika dia itu digit pertamanya 6 ya. 6 kan juga masuk tuh. Kalau misalkan yang kepake di sini 6, berarti kan ada satu kemungkinan. Lalu yang digit belakangnya, paling terakhir, berarti kemungkinannya itu hanya ada 2, 4, 8. Jadi hanya ada 3 kemungkinan bilangan. Terus untuk digit yang keduanya, berarti karena udah
kepake 2 bilangan, tinggal 4 ya. Lalu sisa lagi 3, berkurang 1, berkurang 1. Nah, ini kita tinggal kaliin aja, teman-teman. 1 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 3. Hasilnya adalah 72 cara. Nah, sekarang kita cari lagi kalau misalkan digit pertamanya itu dia adalah 8. Ini ada satu cara. Digit terakhirnya berarti itu hanya boleh 2, 4, 6. Ada 3. Ini. Lalu digit keduanya dari 6 berkurang 2 bilangan jadinya 4. Berkurang lagi 1 jadinya ada 3. Berkurang lagi jadi 2, ini 1. Ini sama yang kayak yang 6 ini ya. Hasilnya kita kaliin semua tinggal 72 cara. Nah, yang terakhir itu adalah kemungkinan kalau depannya itu digit pertamanya 9. Berarti kalau misalkan digit pertamanya 9, digit yang paling akhir itu kemungkinannya ada 4, ada 2, lalu ada 6, ada 8. Jadi ada 4 bilangan. Untuk digit yang kedua, kemungkinannya berarti tinggal 4 bilangan, 3, 2, 1. Oh, sorry guys, ini kotaknya kebanyakan nih. Nah, jadi ini tinggal kita kaliin 1 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 4. Nah, ini sebenarnya sama dengan yang depannya 5 tadi ya. Jadi ada 96 cara. Nah, kalau udah dapet, kita tinggal totalin aja tuh. 96 dikali 2 ditambah 72 dikali 2. Nanti kita akan dapat hasilnya itu adalah 336 ya, teman-teman. Nah, berikutnya kita ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini adalah fungsi komposisi. Jadi kalau misalkan kita punya G, komposisi fx, itu artinya adalah G fx. Atau kalau sederhananya tuh, yang belakang masuk ke depan, F masuk ke G. Nah, sekarang kita lihat di sini ada fx-nya itu x pangkat 2 tambah 4, gx-nya adalah 2x tambah 2. Jadi, F masuk ke G. Nah, untuk setiap variabel x kita ganti dengan x pangkat 2 tambah 4. Jadi, nanti ketemu 2 dalam kurung x pangkat 2 tambah 4. Ini ya, diganti tambah 2. Kita kaliin semua ke dalam jadinya 2x pangkat 2 ditambah 8 ditambah 2. 2x pangkat 2 ditambah 10. Nah, jadi hasilnya itu yang B. Oke, berikutnya kita ke soal yang keempat. Yang keempat ini ada sudut, kita disuruh mencari nilai X. Di sini ada C, DB, 5x tambah 10 derajat. CDE itu adalah 7x dikurang 10 derajat. Nah, ini gampang ya. Kalau misalkan garis lurus itu adalah 180. Ini kita boleh jumlah ini. Berarti 180 itu adalah 5x ditambah 10 derajat ditambah dengan 7x dikurang 10 derajat. Ini kita tinggal jumlahin 5 tambah 7, 12x. 10 sama yang negatif 10 itu habis ya, 0 kan? Jadinya 180 derajat sama dengan 12x, maka x itu adalah 180 derajat kita bagi 12. Maka x itu adalah 15 derajat. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Oke, berikutnya kita ke soal yang terakhir. Di sini ada peluang.
Dua buah dadu dilempar secara bersamaan, manakah hubungan yang tepat antara P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Jadi kalau misalkan dua dadu, itu banyak kemungkinannya adalah satu dadu kan 6, ada 6 gitu ya, NS-nya. Jadi itu karena ada 6, 6 kali 6. Atau 6 pangkat 2 sama dengan 36. Atau enggak, kalau misalkan teman-teman bingung, ini kalian boleh nih pakai tabel ngebantuin kalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang bawahnya juga. Ini ngebantu memahami ya. 5, 6. Nah, jadi kalau misalkan nih, dadu dilempar gitu, kan kemungkinannya bisa 1, 1, 1, 2, 1, 3. Kalau di sini berarti ada 5, 3. Lalu di sini bisa 5, 4. Kalau di sini ada 6, 6. Nah, banyak kemungkinan semestanya itu adalah 6 dikali dengan 6. Itu 36. Gitu ya. Sekarang kita perhatikan untuk P. Katanya peluang jumlah mata dadu yang lebih besar dari 10. Kalau lebih dari 10 itu bisa aja 66 dengan 65 dengan 56 ya. Kalau 55 itu kan sama dengan 10 kan, kalau dijumlahin. Itu enggak ya, karena lebih besar. Kecuali kalau dia bilang lebih besar sama dengan. Maka untuk P jadinya hanya ada 3 ya. 65, 66, sama 56. 3 dibagi dengan N semestanya ada 36. Kalau kita sederhanakan jadinya 1/12. Lalu Q itu adalah 1/3 dari 2/4. 1/3 dari 2/4 itu kita kali ya. Dari ini kali 2/4. Ini kita bisa sederhanain jadi 1/2. Tinggal 1/3 kali 1/2 sama dengan 1/6. Nah, 1/6 dengan 1/12 hubungannya apa guys? 1 dibagi 12 itu pasti lebih kecil ya daripada 1 dibagi 6. Jadi ini. Maka P itu kecil dari Q. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, berikutnya sudah habis. Oke, teman-teman, makasih yang udah terus buat belajar dan nonton video ini. Tetap semangat semuanya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.